Di pertengahan abad ke-16, Selat Malaka, urat nadi perdagangan dunia, berada dalam cengkeraman satu kekuatan Eropa yang serakah dan brutal, Kerajaan Portugis. Dari benteng ini, mereka mengontrol lalu lintas rempah dan menyebarkan teror. Mereka merasa tak terkalahkan. Mereka merasa tidak ada satupun kekuatan di Nusantara yang berani menantang supremasi meriam dan kapal-kapal mereka. Mereka salah besar. Karena di seberang lautan, di pesisir utara tanah Jawa, seorang wanita sedang merencanakan pembalasan dendam yang akan mengguncang imperium mereka. Namun, sebelum menjadi panglima, ia adalah seorang wanita yang berduka. Setelah kematian suaminya yang terbunuh dalam sebuah intrik politik yang didukung Portugis, sang ratu melakukan sebuah sumpah yang legendaris. Ia menanggalkan semua pakaian kebesarannya, semua perhiasannya, semua kemewahan istana. Ia bertelanjang dada dan menggelung rambutnya. Sebuah ritual yang dikenal sebagai Tapa Wuda Sinuwun. Ia bersumpah di hadapan Allah dan leluhur bahwa ia tidak akan pernah mengenakan pakaian kebesarannya lagi sampai ia berhasil membalaskan dendam kematian suaminya dan mengusir bangsa Portugis dari tanah Melayu. Sumpah itu mengubah seorang ratu yang berduka menjadi sebuah kekuatan alam, sebuah simbol perlawanan. Namanya Retna Kencana. Namun dunia akan mengenalnya dengan gelar yang penuh hormat dan ketakutan, Ratu Kalinyamat. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana ia membangun armada terbesar di Nusantara untuk menggempur Eropa. Inilah kisah sesungguhnya Ratu Kalinyamat. Setelah masa berkabungnya, Ratu Kalinyamat tidak hanya memikirkan balas dendam. Ia adalah seorang visioner. Ia tahu, untuk melawan kekuatan global seperti Portugis, ia butuh fondasi yang lebih dari sekadar amarah. Ia butuh kekuatan ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Jepara diubah menjadi kota pelabuhan terkaya dan terkuat di pesisir utara Jawa. Ia menjalin hubungan dagang dengan semua kerajaan, kecuali dengan musuh bebuyutannya. Kekayaan dari perdagangan ini tidak ia gunakan untuk kemewahan pribadi. Setiap keping emas yang masuk ke kas kerajaan, ia investasikan kembali untuk satu tujuan: membangun mesin perang terbesar di Nusantara. Sumpahnya mulai diwujudkan. Perintah dikeluarkan untuk membangun armada perang baru. Ratusan, bahkan ribuan pengrajin kayu terbaik didatangkan. Kayu-kayu jati terbaik dari pedalaman Jawa diubah menjadi kapal-kapal jung yang kokoh, mampu mengarungi samudra dan membawa ribuan prajurit. Tidak hanya kapal, ia juga membangun industri persenjataannya sendiri. Meriam-meriam dicor, ribuan tombak dan keris ditempa. Jepara berubah menjadi sebuah benteng militer. Para pemuda direkrut dan dilatih menjadi prajurit laut yang tangguh, siap untuk pertempuran jarak dekat di atas geladak kapal. Kekuatan Jepara yang terus tumbuh terdengar hingga ke seberang lautan. Kesultanan Johor di semenanjung Malaya yang juga terus-menerus diganggu oleh Portugis di Malaka melihat secercah harapan. Mereka mengirim utusan, meminta bantuan sang ratu yang perkasa untuk bersama-sama menggempur benteng Portugis di Malaka. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu. Permintaan dari Johor menjadi justifikasi yang sempurna untuk melancarkan serangan pertamanya. Sebuah aliansi anti-kolonialisme pertama di Nusantara pun terbentuk. Setelah bertahun-tahun persiapan, armadanya telah siap. Sebuah kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya, lahir dari duka seorang ratu dan didanai oleh kekayaan negerinya. Ekspedisi militer pertama untuk menepati sumpahnya akan segera dimulai. Targetnya sudah jelas. Tahun ke-1551 perintah telah diberikan. Di bawah pimpinan Panglima Jepara, sebuah armada yang belum pernah ada tandingannya di tanah Jawa mulai berlayar. Ini adalah ekspedisi militer terbesar yang pernah dikirim oleh sebuah kerajaan Jawa untuk menyerang kekuatan Eropa. Di tengah lautan, mereka bertemu dengan sekutu mereka, pasukan dari Kesultanan Johor. Dua kekuatan Nusantara kini bersatu dengan satu tujuan: membebaskan Malaka dari cengkeraman Portugis. Kabar kedatangan armada raksasa ini menimbulkan kepanikan di dalam benteng Afamosa di Malaka. Para tentara Portugis yang arogan
kini dihadapkan pada sebuah kekuatan yang tidak pernah mereka perhitungkan. Di depan mata mereka, cakrawala lautan menghitam, dipenuhi oleh layar dari sekitar 200 kapal yang membawa lebih dari 5.000 prajurit. Sumpah sang ratu dari Jepara telah tiba di depan pintu mereka. Pengepungan pun dimulai. Meriam-meriam dari kapal Nusantara tanpa henti membombardir dinding benteng Afamosa. Sebuah pemandangan yang mengerikan bagi Portugis. Namun, Portugis memiliki keunggulan posisi dan teknologi artileri. Dari balik dinding benteng mereka yang kokoh, meriam-meriam Eropa mereka membalas dengan daya hancur yang lebih besar. Pertempuran artileri berlangsung sengit. Kapal-kapal kayu dari Jepara menjadi target empuk bagi peluru-peluru meriam Portugis. Menyadari perang artileri tidak akan berhasil, para panglima memutuskan untuk melakukan serangan darat. Ribuan prajurit dengan gagah berani mendarat di pantai dan mencoba menyerbu benteng. Mereka mencoba memanjat dinding benteng yang tinggi, namun disambut oleh hujan peluru senapan, panah, api, dan minyak panas dari para prajurit Portugis yang bertahan dengan mati-matian. Korban jiwa di pihak pasukan Nusantara mulai berjatuhan dalam jumlah besar. Setelah berhari-hari pertempuran tanpa henti, para panglima menyadari satu hal. Benteng Afamosa terlalu kuat untuk direbut dengan serangan langsung. Dengan berat hati, para panglima memutuskan untuk menarik mundur pasukan mereka. Ekspedisi pertama Ratu Kaliamat gagal merebut Malaka. Di Malaka, Portugis merayakan kemenangan mereka. Mereka merasa telah mematahkan kekuatan terbesar di Nusantara. Namun, di Jepara, berita kegagalan ini tidak disambut dengan air mata atau penyesalan. Kegagalan ini justru memberinya data yang berharga. Ia kini tahu kekuatan musuhnya yang sesungguhnya. Ia tahu kelemahan pasukannya, dan ia tahu persis apa yang harus ia perbaiki. Sumpahnya belum selesai. Baginya, ini bukanlah akhir. Ini hanyalah awal dari sebuah persiapan untuk sebuah serangan kedua yang jauh lebih besar dan lebih mematikan. Di Malaka, Portugis mungkin merayakan kemenangan mereka, tapi itu adalah kemenangan yang sangat mahal. Armada mereka rusak, prajurit mereka banyak yang tewas, dan benteng mereka terluka. Lebih dari itu, mereka kini hidup dalam ketakutan. Mereka sadar, kekuatan dari Jepara bukanlah ancaman biasa. Mereka baru saja membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Mereka tahu sang ratu pasti akan kembali. Dan mereka benar. Di Jepara, Ratu Kaliamat tidak meratapi kegagalan. Ia menganalisisnya. Ia mempelajari setiap detail dari pertempuran pertama. Ia kini tahu persis apa kelemahan pasukannya. Kapal-kapalnya kurang besar, jumlah prajuritnya kurang banyak, dan yang terpenting, meriamnya kurang kuat untuk menghancurkan benteng batu Eropa. Maka, seluruh kekuatan ekonomi Jepara kini difokuskan untuk satu tujuan, membangun armada pembalasan yang sempurna. Ia memerintahkan pembuatan kapal-kapal jung yang lebih besar, dengan 3 lapis papan kayu jati yang bahkan diklaim tidak akan tembus oleh peluru meriam. Ia mendatangkan ahli-ahli metalurgi, mungkin dari Turki Ottoman, untuk menciptakan meriam-meriam dengan daya hancur yang lebih besar. Rekrutmen prajurit dibuka besar-besaran, tidak hanya dari Jepara, tapi dari seluruh pesisir utara Jawa. Selama bertahun-tahun, ia terus menyepi, melanjutkan sumpahnya. Namun di saat yang sama, dari balik pertapaannya, ia mengendalikan persiapan perang terbesar dalam sejarah kerajaannya. Kekuatan Jepara yang terus tumbuh ini terdengar hingga ke ujung barat Nusantara. Kesultanan Aceh, musuh bebuyutan Portugis lainnya, melihat potensi aliansi yang sangat besar. Sebuah kesepakatan pun terjalin. Aceh akan membantu dengan pasukan elit mereka. Kekuatan Nusantara dari barat dan tengah kini bersatu untuk satu tujuan. Tahun ke-1574, setelah lebih dari 20 tahun sejak serangan pertama, hari pembalasan akhirnya tiba. 300 kapal, termasuk kapal-kapal raksasa berbobot hingga 2.000 ton. 15.000 prajurit pilihan siap bertempur mati-matian. Ini bukan lagi sekadar ekspedisi militer, ini adalah sebuah invasi. Sang ratu pemberani dari Jepara kini siap untuk menagih hutang darah dengan bunga-bunganya. Tahun ke-1574 langit
Di atas Selat Malaka, kembali menghitam oleh layar-layar kapal dari tanah Jawa. Namun kali ini, kekuatan yang datang jauh lebih besar, lebih kuat, dan lebih mematikan. Armada pembalasan Ratu Kali Amat telah tiba. Di dalam benteng Avamosa, kepanikan melanda. Mereka tidak pernah membayangkan musuh yang pernah mereka pukul mundur akan kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda. Gempuran kedua pun dimulai. Meriam-meriam baru dari Jepara meraung. Dan kali ini, dampaknya terasa. Dinding benteng yang dulu kokoh, kini mulai retak dan hancur di beberapa bagian. Di lautan, pertempuran berlangsung brutal. Pasukan gabungan Jepara dan Aceh bertempur bahu-membahu, mencoba mengisolasi benteng dari lautan. Selama 3 bulan, Jepara dan sekutunya menggempur Malaka tanpa henti. Portugis terdesak hingga ke titik terlemah mereka. Kemenangan sudah di depan mata. Namun, sebuah pengkhianatan terjadi. Di tengah pertempuran yang krusial, pasukan dari Kesultanan Johor tiba-tiba menarik diri dari aliansi. Aceh tiba-tiba mundur, membiarkan Jepara bertempur sendiri dalam kondisi lemah dan kehilangan logistik. Peristiwa ini menghancurkan kepercayaan antar kerajaan Islam maritim. Tidak ada pengkhianatan lain sebesar dan sesimbolik ini yang tercatat sebelumnya di abad ke-16 antara dua kerajaan Islam terbesar. Diduga karena intrik dan sogokan dari Portugis, Johor meninggalkan Jepara dan Aceh untuk bertempur sendirian. Kekuatan aliansi Nusantara retak di saat paling menentukan. Kehilangan dukungan dari Johor dan Aceh menjadi pukulan telak. Pasukan Ratu Kali Amat kini harus berjuang sendirian melawan Portugis yang mendapatkan angin kedua. Meskipun mereka bertarung dengan gagah berani, tanpa dukungan penuh, pengepungan Malaka tidak mungkin dilanjutkan. Armada Jepara sekali lagi terpaksa menarik diri. Secara militer, Ratu Kali Amat memang tidak pernah berhasil merebut Malaka. Namun sejarah mencatat hal yang lebih besar. 2 ekspedisi raksasa yang ia kirimkan telah menguras habis sumber daya dan keuangan Portugis di Malaka. Mereka mungkin memenangkan pertempuran, tapi mereka kalah dalam perang ekonomi. Sejak saat itu, dominasi Portugis di Selat Malaka tidak pernah benar-benar pulih. Serangan Ratu Kali Amat menjadi salah satu paku di peti mati imperium mereka di Asia Tenggara. Setelah ekspedisi kedua, Ratu Kali Amat akhirnya menunaikan sumpahnya. Ia telah membalaskan dendamnya dengan cara yang lebih besar, melumpuhkan kekuatan ekonomi musuhnya. Ia pun kembali mengenakan pakaian kebesarannya. Warisannya bukanlah tentang kemenangan militer, tapi tentang martabat, visi, dan keberanian seorang pemimpin wanita yang berani menantang kekuatan global. Ia adalah seorang negarawan, seorang pebisnis, dan seorang panglima. Atas jasa-jasanya, ia dihormati dan diusulkan menjadi pahlawan nasional Indonesia, sebuah simbol kekuatan wanita yang melampaui zamannya. Untuk sang ratu pemberani dari Jepara, yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari tekad yang tak terpatahkan, mari kita kirimkan doa terbaik kita. Semoga semangat perjuangan dan kepemimpinannya menginspirasi kita semua. Kalau kamu suka video sejarah seperti ini, silahkan tuliskan komentarmu di kolom komentar. Sebagai bentuk penghormatan, support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya untuk dapat video menarik lainnya. Salam kami, Kartel ID.